Wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fajar Bahari, dan kali ini saya akan menjelaskan tentang diksi, sinonim, homonim, denotasi, konotasi, kata umum dan kata khusus. Materi yang pertama yaitu sinonim. Sinonim adalah satu kata dengan bentuk yang berbeda namun mempunyai arti atau makna yang mirip atau sama, namun sering juga disebut dengan padanan kata atau persamaan kata. Dalam pembagiannya, sinonim juga memiliki 3 bagian, yaitu yang pertama sinonim absolut, adalah relasi arti dari dua kata atau lebih yang sama pada semua konteks, di mana sebuah bahasa kata yang bersinonim absolut umumnya jarang ditemukan. Yang kedua itu sinonim proporsional, relasi arti dari dua kata atau lebih yang bisa bersubsidi dengan beberapa ekspresi tanpa menimbulkan perbedaan arti. Dalam sinonim proporsional ini, perbedaan ada pada tingkat makna, ekspresi, stilistik, dan juga medan pembicaraan seperti suami dan laki-laki, kamu dan Anda, dan buat dan bikin. Dan yang terakhir adalah sinonim dekat, relasi arti antara dua kata atau lebih yang sebagian kata memiliki arti sama, seperti besar dan luar biasa, cantik dan ayu, buta dan rabun. Adapun contoh kalimat dari sinonim yaitu Indonesia akhirnya membuka asa untuk tampil pada final Piala Uber tahun ini. Sinonim asa sama dengan harapan. Selain dalam bentuk kalimat sinonim, juga memiliki padanan kata dalam satu kata tunggal yang memiliki beberapa arti, antara lain yang sama meskipun dalam mengucapkan serta tulisannya tidak memiliki kesamaan. Contohnya, abadi sama dengan awet, baka, daim, infinite, kekal, dan langgeng. Materi kedua yaitu homonim. Homonim berasal dari kata homo yang berarti sama dan nim berarti nama. Homonim adalah suatu kata yang memiliki makna yang berbeda tetapi lafal atau ejanya sama. Contohnya yaitu Malang. Ternyata anak yang baru pindah dari Malang itu nasibnya malang sekali, sudah jatuh tertimpa tangga pula. Materi selanjutnya yaitu denotasi. Denotasi adalah makna kata secara harfiah atau makna sebenarnya dari suatu kata. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI telah dijelaskan arti denotasi. Denotasi adalah makna kata atau kelompok kata yang didasarkan atas penunjukan yang lugas pada sesuatu di luar bahasa atau yang didasarkan atas konvensi tertentu dan bersifat objektif. Denotasi juga dikenal sebagai makna kognitif, mengacu pada hubungan langsung antara suatu istilah dan objek, ide, atau tindakan yang ditujukannya. Jadi kesimpulannya adalah denotasi adalah arti dari literal atau primer dari suatu kata. Contoh kalimat denotasi adalah sesuai dengan yang dijelaskan dalam kamus, yaitu Andi sedang makan nasi dengan lauk ayam goreng. Arti kata makan dalam kalimat tersebut sesuai dengan yang dijelaskan KBBI. Dalam KBBI, kata makan berarti memasukkan makanan pokok ke dalam mulut serta mengunyah dan menelannya. Materi selanjutnya yaitu konotasi. Konotasi menurut KBBI adalah kata yang mempunyai makna lain dari baliknya atau sesuatu makna yang berkaitan dengan sebuah kata. Konotasi adalah suatu gagasan atau perasaan yang menyertai suatu kata di samping makna literal atau primernya. Dengan demikian, konotasi dikenal dengan makna afektif, mengacu pada aspek emosi dan asosiasi dari suatu istilah. Jadi kesimpulannya adalah konotasi adalah gagasan atau perasaan yang menyertai suatu kata.
perasaan atau emosi ini bisa negatif atau positif. Contoh kalimat konotasi yaitu orang tua sudah banyak makan asam garam kehidupan. Kata makan dalam kalimat ini bukan berarti makan asam dan garam sebenarnya, melainkan telah mendapatkan pengalaman hidup yang baik maupun buruk. Dan materi terakhir yaitu kata umum dan kata khusus. Kata umum adalah sebuah kata yang mempunyai ruang lingkup yang luas, atau makna kata umum sifatnya luas yang sama. Kata-kata tersebut masih dapat diperincikan atau dijabarkan menjadi lebih khusus atau lebih lanjut dan menjadi lebih sederhana, sehingga dapat disimpulkan bahwa definisi kata umum adalah kata-kata yang di dalamnya mengandung makna yang masih bisa untuk dijabarkan. Sedangkan kata khusus adalah sebuah kata yang mempunyai ruang lingkup yang terbatas atau makna kata khusus sifatnya sempit yang sama. Kata-kata tersebut sudah tidak dapat diperincikan atau dijabarkan lagi, sehingga dapat disimpulkan bahwa definisi kata khusus adalah kata-kata yang di dalamnya mengandung makna yang tidak bisa untuk dijabarkan lagi. Contoh kata umum dan kata khusus yaitu Aisyah membawa barang-barang kesayangannya saat camping, mengandung kata umum. Yang kedua, Donna menjinjing pakaian yang telah ia beli dari mall, dan mengandung kata khusus. Berdasarkan dua contoh kalimat seperti yang tertera di atas, maka diketahui bahwa pada kata membawa mengandung kata umum, dan kemudian pada kata menjinjing mengandung kata khusus. Kedua kata tersebut memiliki Berdasarkan dua contoh kalimat seperti yang tertera di atas, maka diketahui bahwa pada kata membawa mengandung kata umum, dan kemudian pada kata menjinjing mengandung kata khusus. Kedua kata tersebut, yakni membawa dan menjinjing, mempunyai arti dan kegiatan yang sama. Perbedaannya hanya terletak pada sifat dari kedua kata tersebut. Jika diperincikan dan dijabarkan secara lebih mendalam, kata membawa belum bisa memberikan dan menjelaskan gambar yang jelas dan tepat. Kata membawa dapat diartikan menjadi banyak makna seperti membawa menggunakan mobil, menggunakan motor, menggunakan sepeda, dan lain sebagainya. Akan tetapi pada kata menjinjing sudah dapat memberikan dan menjelaskan gambar yang jelas dan tepat mengenai apa yang dilakukan. Kata menjinjing diartikan menjadi membawa sesuatu yang ada di dalam sebuah tempat dengan menggunakan satu tangan serta letaknya di samping sebelah kiri atau sebelah kanan. Dengan demikian, kata umum dan kata khusus memiliki makna yang sama, akan tetapi sifat keduanya berbeda, di mana kata umum sifatnya luas sedangkan kata khusus sifatnya lebih rinci. Demikian materi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.